Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Tsunami sangat berpotensi bahaya meskipun tsunami ini tidak terlalu merusak garis pantai. Gempa yang disebabkan pergeseran dasar laut atau pergeseran lempeng yang paling sering menimbulkan tsunami. Pada tahun 2006, Indonesia mengalami tsunami dahsyat setelah gempa bumi berskala 8,9 SR terjadi di sekitar Aceh. Area yang memiliki risiko tinggi jika gempa bumi besar atau tanah longsor terjadi dekat pantai gelombang pertama dalam seri bisa mencapai pantai dalam beberapa menit, bahkan sebelum peringatan dikeluarkan. Area berada pada risiko yang lebih besar jika berlokasi kurang dari 25 meter di atas permukaan laut dan dalam beberapa meter dari garis pantai. Tsunami atau ombak besar di pelabuhan atau simong adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30 sampai 60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas. Tetapi amplitudenya semakin membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa. Tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15 sampai 30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai, dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Sebab tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan 7,0 skala magnitudo momen atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan lingkaran api Pasifik dan kawasan Palu Sumatera di Samudra Hindia. Risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mengamati gempa-gempa berkekuatan besar dan melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Jika dianggap ada risiko tsunami, pihak berwenang dapat memberi peringatan atau mengambil tindakan seperti evakuasi. Risiko kerusakan juga dapat dikurangi dengan rencangan tahan tsunami, seperti membuat bangunan dengan ruang luas serta penggunaan bahan beton bertulang, maupun dengan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara menyelamatkan diri dari tsunami, seperti pentingnya mengungsi dan menyiapkan rencana darurat dari jauh-jauh hari. Tsunami dapat dipicu oleh gangguan pada dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air. Dalam proses kembalinya air yang terganggu ini menuju equilibrium atau keadaan tenang, suatu gelombang dapat terbentuk dan menyebar meninggalkan pusat gangguan, sehingga menyebabkan tsunami. Peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan perpindahan air seperti ini meliputi gempa bumi bawah laut, longsor yang terjadi di dasar laut,
Jatuhnya benda ke dalam air seperti letusan gunung, meteor, atau ledakan senjata. Pemicu paling umum adalah gempa bumi yang menyebabkan sekitar 80% atau 90% dari seluruh tsunami. Gempa yang paling berpotensi menimbulkan tsunami adalah gempa yang terjadi pada zona penujaman, yaitu daerah pertemuan dua lempeng yang membenamkan salah satu lempeng tersebut yang dangkal. Namun tidak semua gempa seperti ini menyebabkan tsunami. Biasanya hanya gempa berkekuatan di atas 7,0 skala magnitudo moment yang memiliki potensi ini. Semakin kuat suatu gempa, semakin besar pula peluang tsunami yang disebabkan oleh gempa tersebut. Selain paling umum, tsunami seperti ini adalah satu-satunya yang dapat bertahan jauh, termasuk menyeberangi samudera sehingga membahayakan daerah yang lebih luas. Tsunami Samudra Hindia tahun 2004 merupakan contoh tsunami seperti ini, dipicu oleh gelombang gempa bermagnitudo 9,1 dan merupakan tsunami paling mematikan dalam sejarah. Penyebab umum lainnya adalah tanah longsor, baik yang terjadi di bawah laut maupun yang terjadi di daratan tetapi memindahkan material seperti bebatuan ke laut. Karena longsor bawah laut sering terjadi akibat gempa, longsor dapat memperparah gangguan pada air setelah gempa. Fenomena ini dapat menyebabkan tsunami, bahkan pada gempa dengan kekuatan yang biasanya tidak menyebabkan tsunami, atau menyebabkan tsunami yang lebih besar dari perkiraan berdasarkan kekuatan gempa. Penyebab tsunami lainnya adalah aktivitas vulkanik, terutama dari gunung berapi yang berada di dekat atau di bawah laut. Umumnya, aktivitas vulkanik menyebabkan naik atau turunnya bibir gunung berapi, memicu tsunami yang mirip dengan tsunami gempa bumi bawah laut. Selain penyebab di atas, ada penyebab tsunami yang lebih langka, diantaranya benturan benda besar ke dalam air akibat ledakan senjata atau kejatuhan meteor. Benturan ini memicu gelombang air dan tsunami yang dihasilkannya memiliki karakteristik fisika yang mirip dengan tsunami letusan gunung berapi. Tsunami sering digambarkan secara ikonik sebagai dinding air raksasa yang bergerak menghantam daratan, seperti ombak yang ditunggangi peselancar. Fenomena ini memang terjadi, tetapi hanya pada tsunami-tsunami yang sangat besar, seperti pada tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Pada sebagian besar kasus, tsunami tidak menyebabkan dinding air raksasa, tetapi terjadi dengan naiknya permukaan laut secara tiba-tiba. Air dapat naik dan surut selama berjam-jam sesuai bukit dan lembah gelombang. Tsunami yang mencapai daratan dapat menyebabkan kenaikan permukaan air sehingga sampai 15-30 meter. Banjir yang dihasilkan dapat bergerak cepat sehingga 90 km per jam. Aliran air ini mampu menghancurkan bangunan dan tanaman, menghanyutkan kendaraan atau benda-benda bergerak lainnya. Kerusakan akibat arus yang berkecepatan tinggi dan dipenuhi puing serta benda hanyut ini seringkali lebih besar daripada kerusakan akibat hantaman awal tsunami. Saat banjir tsunami mulai surut, arus balik air ke laut juga dapat menimbulkan kerusakan besar. Air dapat mengalir dengan cepat dan bergejolak menyebabkan erosi dan merusak fondasi bangunan. Air dapat bergerak bolak-balik hingga beberapa hari. Sistem peringatan dini tsunami berfungsi untuk mendeteksi risiko tsunami, memperkirakan daerah-daerah yang akan terkena dan mengeluarkan pengumuman agar publik dapat mengambil tindakan untuk mengurangi korban jiwa dan kerusakan.
Peringatan dini tsunami biasanya berawal dari terjadinya gempa berkekuatan besar. Saat gempa seperti ini terjadi, penduduk daerah terdekat dapat langsung diberi peringatan dini disertai perkiraan kasar ukuran atau waktu kedatangan tsunami. Dengan kecepatan tinggi dan hanyutnya benda-benda yang berat, arus tsunami memiliki energi tinggi yang dapat menghancurkan atau merusak bangunan-bangunan di daerah pesisir. Bangunan dengan ruangan terbuka yang luas yang bisa dilewati oleh air tanpa banyak benturan sering mampu bertahan saat diterjang tsunami. Bangunan-bangunan dengan rancangan tertentu memiliki peluang lebih besar untuk bertahan.